Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Ditulis oleh Martin Lings atau Abu Bakar Siraj Al-Din, diterbitkan oleh Serambi Ilmu Semesta. Bagian 31, Tahun Dukacita. Pada tahun 619 Masehi, tidak lama setelah pencabutan pemboikotan, Nabi merasa kehilangan besar atas kematian istrinya Khadijah. Khadijah kira-kira berusia 65 tahun, sedangkan Nabi mendekati usia 50 tahun. Mereka telah hidup bersama secara harmonis selama 25 tahun. Khadijah bukanlah semata-mata istrinya, tetapi juga sahabat dekatnya, penasehatnya, dan ibu seluruh keluarganya, termaksud Ali dan Zaid. Keempat putrinya dirundung perasaan duka cita, namun beliau dapat menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa Jibril baru saja datang kepadanya, mengucapkan selamat dan mengatakan Allah telah menyiapkan tempat tinggal baginya di surga. Kematian Khadijah segera disusul oleh kehilangan lain, suatu kehilangan yang tidak kurang besarnya sekaligus kurang menyenangkan, dan dampaknya lebih serius. Abu Thalib jatuh sakit dan sekarat. Menjelang kematiannya, ia dijenguk oleh sekelompok pemuka Quraisy, Utbah, Saibah, Abu Sufyan, Umayyah Al-Jumah, Abu Jahal Al-Makhzum, dan lainnya. Mereka berkata kepadanya, "Abu Thalib, engkau pasti tahu rasa hormat kami kepadamu. Engkau tahu apa yang terjadi antara kami dan anak saudaramu. Karenanya, panggillah ia menghadapmu dan berikanlah hadiah dari kami kepadanya. Buatlah persetujuan antara kami dan dia. Kami akan menuruti apa yang dia minta, tapi ia juga menuruti apa yang kami minta. Suruhlah ia meninggalkan kami dan biarkan agama kami dalam kedamaian." Ketika Muhammad datang, Abu Thalib berkata kepadanya, "Wahai anakku, kehormatan ini berasal dari kaummu yang telah datang bersama. Terserah padamu akan menerima atau menolak." "Jadi demikian," sahut Nabi. "Ucapkan kepadaku sepatah kata, sebuah kata yang engkau akan memimpin orang Arab dan Persia." "Ya, demi ayahmu," kata Abu Jahal. "Untuk itu akan kami ucapkan kepadamu satu kata dan 10 kata lainnya." "Ucapkan," kata Nabi. "Tidak ada Tuhan selain Allah dan tinggalkan apa yang engkau sembah selainnya." Mereka bertepuk tangan dan berseru, "Hai Muhammad, apakah engkau ingin membuat Tuhan-Tuhan itu menjadi satu Tuhan? Tawaranmu sungguh aneh." Mereka lalu bicara satu sama lain, "Orang ini tidak akan memenuhi apapun yang kalian minta. Karena itu lanjutkanlah cara kalian dan tetaplah pada agama leluhurmu sampai Tuhan memutuskan antara kalian dan dia." Ketika mereka pergi, Abu Thalib berkata kepada Nabi, "Wahai anak saudaraku, seperti yang kusaksikan, engkau tidak meminta mereka sesuatu di luar kewajaran." Kata-kata ini membuat Nabi berharap agar ia masuk Islam. "Paman," katanya, "ucapkanlah kalimat itu agar aku dapat memohonkan ampun bagimu pada hari kiamat." "Anak saudaraku," katanya, "jika aku tidak takut orang-orang Quraisy akan berpikir bahwa aku mengucapkan kata-kata itu karena takut mati, maka aku akan mengucapkannya. Namun, aku tidak mengucapkannya selain memuaskanmu." Setelah ajal Abu Thalib mendekat, Abbas melihat dia menggerakkan bibirnya. Ia mendekatkan telinganya ke Abu Thalib dan mendengarkannya. Lalu ia berkata, "Saudaraku telah mengucapkan kalimat yang kau minta agar diucapkannya." Tapi Nabi berkata, "Aku tidak mendengarnya." Situasi di Mekah saat itu menjadi sulit bagi hampir semua orang yang tidak memiliki perlindungan secara formal. Sebelum bergabung dengan Nabi, Abu Bakar dianggap orang yang berpengaruh. Namun, tidak seperti Umar dan Hamzah, ia bukanlah orang yang berbahaya. Maka,
tidak menimbulkan rasa takut selain bagi orang yang menghargainya karena alasan spiritual. Ketika keislamannya menjadi penghalang antara dirinya dan para pemuka Quraisy, pengaruhnya terhadap mereka menurun drastis, bahkan nyaris hilang. Namun meningkat di kalangan komunitas agama baru itu. Bagi Abu Bakar, situasi ini lebih diperparah lagi karena ia bertanggung jawab atas keislaman beberapa orang. Di antaranya mungkin karena dendam terhadap Islamnya Aswad ibnu Naufal, di mana pada suatu hari Naufal sendiri, saudara tiri Khadijah, menyusun suatu serangan terhadap Abu Bakar dan Talha yang ditinggal terbaring di jalan umum dengan tangan dan kaki terikat. Tak ada seorang pun dari Bani Taim ikut menentang orang Bani As'ad. Itu berarti mereka telah meninggalkan kedua pemuka muslim itu dari suku mereka sendiri. Ada juga kejadian lain. Hubungan Abu Bakar semakin buruk dengan mantan majikan Bilal, Umayyah, kepala suku Jum'ah, tempat Abu Bakar tinggal, sampai-sampai ia merasa tidak ada pilihan lain kecuali pindah. Setelah mendapat izin dari Nabi, ia berangkat bergabung dengan mereka yang tinggal di Abyssinia. Namun, sebelum sampai di Laut Merah, ia bertemu dengan Ibnu al-Dawgunah yang saat itu mengepalai sebuah kelompok kecil dari suku-suku yang bersatu dekat Mekah, sekutu Quraisy. Kepala suku Badui ini mengenal Abu Bakar pada saat masih jaya dan berpengaruh, namun kini ia tampak berbeda. Terkejut dengan perubahan itu, Ibnu al-Dugunah menanyakannya. "Aku diperlakukan buruk dan diusir oleh kaumku," jawab Abu Bakar. "Kini aku hanya ingin berkelana di muka bumi ini untuk menyembah Allah." "Mengapa mereka melakukan ini?" tanya Ibnu al-Dugunah. "Bukankah engkau suatu berkah bagi sukumu, orang yang selalu membantu mereka yang kesulitan, yang senantiasa melakukan kebaikan, dan seringkali memenuhi kebutuhan orang lain? Kembalilah, engkau berada dalam perlindunganku." Maka ia membawanya kembali ke Mekah dan berseru kepada masyarakat, "Wahai penduduk Quraisy, aku telah memberikan perlindungan kepada anak Abu Quhafah ini, maka jangan ada seorang pun memperlakukannya dengan buruk." Perlindungan itu diakui Quraisy dan Abu Bakar dijamin akan aman. Namun Bani Jumah berkata kepada perlindung Abu Bakar itu, "Suruh ia menyembah Tuhannya di dalam ruangan. Silahkan sholat dan membaca apa saja yang ia inginkan di sana. Tapi jangan sampai membuat kami kesal melihat dan mendengar apa yang ia lakukan, sebab penampilannya sangat memikat. Kami takut ia akan memengaruhi anak-anak kami." Ibnu al-Dugunah menyampaikan hal ini kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar untuk sementara hanya sholat dan membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Untuk sementara pula, ketegangan antara dia dan para pemuka Bani Jumah mereda. Sebagai pemimpin Bani Hashim, Abu Talib digantikan oleh Abu Lahab. Namun, perlindungan yang diberikan Abu Lahab kepada keponakannya itu sekedar nominal. Nabi tetap diperlakukan buruk seperti sebelumnya. Suatu ketika, seseorang lewat memasuki gerbang beliau dan melemparkan kotoran ke dalam wadah masakannya. Suatu hari pula, saat beliau sedang sholat di serambi rumahnya, seseorang melemparkan tulang domba, darah, dan kotorannya. Sebelum dibuang, Nabi mengambilnya dengan sebuah tongkat dan berseru sambil berdiri di gerbangnya, "Hai anak Abdul Manaf, perlindungan macam apa ini?" Beliau tahu bahwa penyerangnya adalah seorang lelaki suku Abdul Al-Syam, yaitu Uqbah, ayah tiri Utsman, suami Ruqayyah. Pada waktu yang lain, ketika Nabi kembali dari Ka'bah, seseorang mengambil kotoran dan melemparkannya ke wajah serta ke seluruh kepala beliau. Ketika beliau pulang, salah seorang putrinya membasuh dan membersihkannya sambil menangis. "Jangan menangis putriku," kata beliau, "Allah akan melindungi ayahmu."
Karena hal itulah Nabi kemudian mencari pertolongan dari Sakif, penduduk Taif. Sebuah keputusan yang menampakkan dengan jelas semakin buruknya posisi beliau di Mekah. Terlepas bahwa kebenaran dapat mengalahkan segalanya, apa yang sesungguhnya dapat diharapkan dari Sakif, penjaga kuil dewa Al-Lat yang mereka anggap sebanding dengan rumah Allah itu. Pastilah ada beberapa pengecualian di Taif dengan yang ada di Mekah. Bukanlah tanpa harapan ketika beliau melintasi gurun pasir menuju suatu daerah penuh kebun, taman, dan ladang yang terletak di luar benteng kota. Setelah tiba, beliau langsung menuju ke sebuah rumah milik 3 orang bersaudara yang menjadi pemimpin Sakif saat itu. Keturunan Amir ibnu Umayyah, orang yang dianggap Walid sebagai saingannya di Taif. Orang kedua dari dua orang besar di 2 kota. Namun, ketika Nabi mengajak mereka masuk Islam dan meminta bantuan melawan musuh-musuhnya, salah seorang dari mereka segera berkata, "Jika Tuhan mengutusmu, aku akan meruntuhkan Ka'bah." Yang lain mengejek, "Apakah Tuhan tidak mendapatkan orang selain dirimu untuk menjadi rasulnya?" Sementara yang ketiga berkata, "Kami tidak ingin berbicara denganmu, karena seandainya engkau utusan Tuhan seperti yang engkau katakan, engkau terlalu mulia bagiku, dan seandainya engkau berbohong, tidaklah pantas aku berbicara denganmu." Maka Nabi bangkit dan meninggalkan mereka. Mungkin beliau bermaksud mencoba ke tempat lain di Taif. Namun ketika beliau hendak pergi, budak-budak mereka dikerahkan untuk mengejek dan meneriaki beliau, sampai segerombolan orang bergabung menyerangnya. Beliau pun terpaksa menyelamatkan diri ke sebuah kebun. Ketika beliau masuk ke kebun itu, kerumunan orang itu bubar. Beliau mengikat untanya pada sebatang pohon kurma, lalu berteduh di bawah pohon anggur dan duduk di bawah bayangannya. Ketika merasa telah aman, beliau bermunajat, "Ya Allah, kepadamu aku mengeluhkan kelemahanku, ketidakberdayaanku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang maha pengasih di antara yang mengasihi, Engkau Tuhan orang-orang yang lemah dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau hendak menyerahkan diriku? Kepada orang-orang asing yang bermuka masam terhadapku, atau kepada musuh yang Engkau takdirkan akan mengalahkanku? Hal itu tidak aku risaukan. Jika Engkau tidak murka kepadaku, namun rahmat-Mu bagiku amat luas. Aku menyerahkan diri pada cahayamu yang menerangi segala kegelapan serta menentukan kebaikan urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari mukamu, aku berlindung dari murkamu. Aku senantiasa mohon ridhomu karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas perkenaanmu." Tempat Nabi menyelamatkan diri ini sebenarnya tidak kosong seperti yang tampak. Setiap orang Quraisy menambahkan dapat membeli kebun dan rumah di atas bukit hijau Taif untuk beristirahat saat suhu panas di Mekah mencapai puncaknya. Kebun itu bukan milik orang Taif. Kebun itu bukan milik orang Sakif, melainkan milik para tokoh suku Abdul Al-Syams, yaitu Utbah dan Saibah. Keduanya kini telah duduk di tepi kebun mereka yang menyatu dengan kebun anggur. Mereka menyaksikan apa yang terjadi. Mereka bukannya tak merasa dongkol atas perlakuan orang-orang Sakif itu terhadap seorang Quraisy yang seperti mereka sendiri juga keturunan Abdul Manaf. Mengenai berbagai perbedaan yang ada di antara mereka, tidaklah sekarang hampir berakhir. Mengenai berbagai perbedaan yang ada di antara mereka, tidakkah sekarang hampir berakhir?
Mereka terakhir kali melihat Muhammad saat meninggalnya Abu Thalib. Kini ia tanpa seorang perlindung dan tengah berputus asa. Tergugah untuk berbuat baik, mereka memanggil budaknya yang masih muda dan beragama Kristen, Adas, dan berkata kepadanya, "Ambillah setangkai anggur ini, letakkan di pinggir dan berikanlah kepada lelaki itu. Persilakan ia memakannya." Adas melakukan seperti yang mereka perintahkan. Ketika Nabi menyentuh anggur itu, beliau mengucapkan dengan nama Allah. Adas menatap wajahnya dengan seksama lalu berkata, "Kata-kata itu tidak bisa diucapkan oleh penduduk negeri ini." "Dari negeri mana?" "Kata-kata itu tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini." "Dari negeri mana engkau berasal dan apa agamamu?" tanya Nabi. "Agamaku Kristen," katanya. "Berasal dari Ninawi, kota tempat asal seorang hamba yang soleh, Yunus putra Matta," kata Nabi. "Dari mana engkau mengenal Yunus putra Matta?" tanya Adas. "Dia adalah saudaraku. Dia seorang nabi dan aku pun seorang nabi," jawabnya. Kemudian Adas memeluk Nabi dan menciumi kepala, tangan, dan kaki beliau. Ketika melihat hal ini, dua orang bersaudara itu saling berseru seolah-olah dengan satu suara, "Begitu besar perlakuan budakmu, apakah ia telah memperalatnya?" Setelah Adas kembali kepada mereka dan membiarkan Nabi makan dengan nyaman, mereka berkata, "Keterlaluan engkau, hai Adas. Apa yang membuatmu menciumi kepala, tangan, dan kaki lelaki itu?" Ia menjawab, "Tuan, tidak ada orang yang lebih baik darinya di bumi ini. Dia telah mengatakan kepadaku sesuatu yang hanya diketahui oleh seorang nabi." "Keterlaluan engkau, Adas," kata mereka. "Jangan sampai ia mempengaruhi agamamu karena agamamu lebih baik daripada agamanya." Nabi meninggalkan Taif dan melangkah menuju Mekah ketika beliau tidak mendapatkan perlakuan baik dari suku Sakif. Pada larut malam, beliau sampai di lembah Naklah, tempat persinggahan separuh perjalanan di antara dua kota yang menolaknya. Kenabiannya telah diketahui oleh seorang lelaki Ninawi yang jauh. Sekarang, saat beliau mendirikan sholat di Naklah, sekelompok jin lewat. 7 jin dari Nasibin. Mereka berhenti karena tertarik kepada untaian kata-kata yang beliau baca dari Al-Quran. Nabi tahu bahwa dirinya diutus ke dunia tidak hanya untuk bangsa manusia. Wahyu itu berbunyi, "Dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Salah satu surah-surah awal ditujukan kepada jin sekaligus kepada manusia, mengingatkan keduanya tentang neraka sebagai hukuman atas kejahatan dan janji surga sebagai pahala atas kebaikan. Kini telah diturunkan sebuah ayat. "Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya." Ayat yang lain menyatakan bagaimana jin segera kembali ke komunitas mereka dan menyarankan mereka agar mengikuti Rasulullah. Begitulah mereka menyebut Nabi. Nabi tidak ingin mengalami kembali keadaan yang baru 2 hari lalu menimpanya, sehingga harus meninggalkan rumah. Namun, andai kata memiliki seorang pelindung, beliau dapat meneruskan misinya. Bani Hashim telah melepasnya, maka beliau beralih ke kabilah dari garis keturunan ibunya. Situasi di sana sudah tak lazim, karena sejauh ini orang yang paling berpengaruh di Zuhrah adalah Akhnas ibnu Sarik. Bukanlah perwakilan langsung dari suku, tidak juga dari Quraisy.
Dia sebenarnya berasal dari Sakif, tetapi telah lama menjadi sekutu Zuhra, dan mereka telah menganggapnya sebagai pemimpin. Nabi memutuskan untuk memohon perlindungannya. Ketika beliau disusul seorang penunggang kuda dalam perjalanannya menuju Mekah, dan orang itu melaju lebih cepat darinya. Beliau memintanya agar berangkat bersama-sama. Setelah tiba, beliau berkata kepada Akhnas, "Maukah engkau memberikan perlindungan kepadaku agar aku dapat menyampaikan ajaran Tuhanku?" Pengendara kuda itu sangat ingin, bahkan berusaha segera menjawab, namun ternyata jawabannya negatif. Karena Akhnas menyatakan bahwa sebuah persekutuan tidak berwenang memberikan perlindungan atas nama suku. Nabi yang saat itu tidak jauh dari Mekah mengajukan permintaan yang sama kepada Suhail. Tanggapannya sangat mengecewakan, meskipun alasan penolakannya bukan karena ia melawan Islam, melainkan hanyalah persoalan prinsip kesukuan. Di dataran Mekah, kabilah Suhail berbeda dengan kabilah lainnya karena mereka keturunan Amir ibnu Lu'ay, sedangkan kabilah lainnya keturunan saudara Amir. Ka'ab Suhail menjawab bahwa keturunan Amir tidak bisa memberikan perlindungan terhadap keturunan Ka'ab. Nabi kini berjalan berlawanan ke arah dari kota, pergi menuju Gua Hira. Tempat pertama kali beliau mendapatkan wahyu. Dari sana, Nabi mengirimkan petisi kepada seorang pemimpin yang memiliki hubungan lebih dekat dengan beliau sendiri, yaitu Mut'im, pemimpin Bani Naufal. Salah satu dari 5 orang yang mengatur pembatalan dokumen pemboikotan itu. Mut'im langsung setuju, biarkan ia masuk ke dalam kota, pesannya. Pada pagi keesokan harinya, ia mengawal Nabi ke Ka'bah dengan bersenjata lengkap, bersama anak dan putra keponakannya. Abu Jahal bertanya, "Apakah mereka telah menjadi pengikut Muhammad?" "Kami sedang memberikan perlindungan terhadapnya," jawab mereka. Suku Makhzum hanya dapat berkata, "Kami akan melindungi orang yang kalian beri perlindungan."